Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hinaya dari kelas AK 18C dengan NIM 105731110618. Di sini saya akan menjelaskan tentang utang antar perusahaan, di mana pembelian obligasi perusahaan anak oleh perusahaan induk. Nah, obligasi sendiri adalah surat utang jangka panjang yang dijual belikan di market surat berharga. Transaksi obligasi sendiri dapat menimbulkan hubungan antara penerbit obligasi yang biasa disebut sebagai debitur dan pembeli yang biasa disebut sebagai investor obligasi. Obligasi termasuk ke dalam salah satu instrumen investasi di pasar investasi. Obligasi terbilang sebagai produk yang memiliki tingkat risiko paling rendah dan lebih stabil dibanding dengan produk lain. Transaksi obligasi dapat terjadi pada saat perusahaan dengan hubungan induk anak membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan lain dengan hubungan induk anak juga. Misalnya, perusahaan induk menerbitkan obligasi dan kemudian dibeli oleh perusahaan anak. Begitupun sebaliknya, perusahaan anak menerbitkan obligasi yang kemudian dibeli oleh perusahaan induk. Atau bisa juga ketika perusahaan anak menerbitkan obligasi atau kemudian dibeli oleh perusahaan lainnya yang masih dalam hubungan perusahaan induk anak. Nah, penjualan obligasi sendiri bagi penerbit menimbulkan utang obligasi. Apabila harga penjualan perdana obligasi di atas nilai normal, maka disebut dengan premi. Dan apabila harga penjualan perdana obligasi di bawah nilai normal, maka disebut dengan diskon. Ketika utang obligasi jatuh tempo, maka premi atau diskon harus menjadi nol, sehingga nilai yang dibayarkan dapat mencerminkan nilai nominal utang obligasi. Nah, jika yang menjadi pihak penerbit adalah perusahaan induk dan perusahaan anak sebagai investor obligasi, maka kejadian ini disebut sebagai downstream. Sebaliknya, jika perusahaan anak yang menjadi pihak penerbit dan perusahaan induk yang sebagai investor obligasi, maka kejadian ini disebut sebagai upstream. Nah, sekarang kita telah masuk ke pembahasan utama, di mana perusahaan induk membeli obligasi perusahaan anak, di mana penjualan obligasi ke afiliasi harus dieliminasi ke dalam laporan keuangan konsolidasi. PT Induk memiliki 90% saham PT Anak dengan diperoleh dengan nilai buku seharga Rp9.225.000 pada tanggal 31 Januari 2016, di mana kepemilikan saham oleh PT Anak hanya tersisa sebesar 10%. PT Anak memiliki modal sebesar 10 juta dan laba ditahannya sebesar 1.250.000. Nah, pada tanggal 1 Januari 2017, PT Anak memiliki obligasi sebesar 10% dengan jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga sebesar 20% yang dengan nilai nominal sebesar 10 juta yang beredar dan diskonto amortisasi 300.000, pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Nah, jatuh temponya itu pada tanggal 1 Januari dan 2022. Di sini pembayaran dari bunga setiap tahunnya terjadi 2 kali pembayaran, yaitu pada tanggal 1 Januari dan tanggal 1 Juli. Nah, untuk nilai nominal obligasi PT Anak yang beredar ada senilai sebesar 10 juta, di mana diskon sebesar 300.000 dan nilai bukunya sebesar 9.700.000. Nah, 9.700.000 ini didapat dari 10 juta dikurangi dengan nilai buku tadi sebesar 300.000, maka dihasilkan sebesar 9.700.000. Untuk amortisasi diskon sendiri, di mana nilai diskon sebesar 300.000 dibagi dengan jangka waktu tahunnya sebesar 5 tahun, maka akan dihasilkan nilai sebesar 60.000 per tahun. Nah, ini adalah tampilan saldo awal dari PT Anak dan PT Induk. Nah, untuk selanjutnya, di mana pada tanggal yang sama PT Induk membeli 50% obligasi dengan harga 5.150.000. Pembelian ini menghasilkan rugi konstruktif. Nah, rugi konstruktif ini ada di mana karena nilai beli lebih besar daripada nilai obligasi itu sendiri, di mana untuk menghitung nilai konstruktif maka 50% dikali dengan 10 juta dikurang dengan 300.000. Nah, 10 juta dikurang dengan 300.000 maka akan menghasilkan nilai sebesar 9.700.000. Nah, 9.700.000 inilah yang kita kalikan dengan 50%, maka akan menghasilkan nilai sebesar 4.850.000. Nah, 4.850.000 ini yang kita kurang dengan harga beli obligasi sebesar 5.150.000, maka akan menghasilkan rugi konstruktif sebesar 300.000.
Nah, rugi akan diakui per bagian. Nah, rugi ini jika ingin dihitung untuk diakui per bagian, maka nilai rugi konstruktif sebesar 300.000 kita bagi dengan 5 tahun, maka akan menghasilkan 60.000 per tahun. Nah, PT Anak juga menghitung premi atau utang obligasi. Nah, premi ini hadir karena dimana nilai nominal obligasi lebih kecil dari harga jualnya sebesar 5.150.000, sedangkan nilai obligasinya hanya sebesar 5 juta. Nah, 5 juta ini kita kurangkan dengan 5.150.000, maka akan menghasilkan premi sebesar 160. Nah, untuk premi obligasi diamortisasi, di mana premi sebesar 150 dibagi dengan 5 tahun, maka akan menghasilkan 30.000 per tahun. Nah, selanjutnya selama tahun 2017, PT Anak akan mencatat beban bunga sebesar 10 juta dikali 10%, nilainya sebesar 1 juta. Untuk amortisasi diskon 300.000 dibagi dengan 5 tahun, hasilnya 60.000. Nah, beban bunga yang dihasilkan 1 juta ditambah dengan 60.000, maka hasilnya 1.060.000. 50% untuk PT Induk, 50% dikali dengan 1.060.000, nilainya sebesar 530. Selanjutnya, PT Induk mencatat pendapatan bunga selama 2017 5 juta dikali dengan 10%, maka hasilnya adalah 500.000. Amortisasi premi dihasilkan dari 150.000 dibagi dengan 5 tahun, hasilnya adalah 30.000. Nah, pendapatan bunganya didapat dari 500.000 dikurang dengan 30.000, maka hasilnya 470.000. Nah, untuk selanjutnya di mana misalkan PT Anak menghasilkan laba sebesar 750.000 pada tahun 2017, maka pembukuan PT Induk adalah 90% dari kepemilikan anak dikali dengan 750.000, maka nilai yang dihasilkan adalah 675.000. Nah, rugi konstruktifnya 90% kepemilikan saham dikali dengan 300.000, hasilnya adalah 270.000. Untuk rugi konstruktif per bagian, di mana 60.000 dikali dengan 90% kepemilikan sahamnya, nilainya adalah 54.000. Nah, maka pendapatan investasi dari PT Anak didapat dari 675.000 dikurang 270.000 dan ditambah dengan 54.000, maka hasilnya adalah 459.000. Nah, selanjutnya di mana ada investasi saham pada PT Anak pada laba dari PT Anak sebesar 675.000. Nah, mencatat 90% dari laba dari Anak tahun 2017, di mana laba dari PT Anak pada debit dan investasi saham pada Anak pada kredit sebesar 270.000. Nah, ajat 90% rugi konstruktif pembelian obligasi, di mana pada bagian debit investasi pada Anak sebesar 54.000 dan pada bagian kredit adalah laba dari PT Anak sebesar 54.000. Ajat 90% dari pengakuan pembagian rugi konstruktif. Nah, untuk selanjutnya di mana PT Induk mencatat investasi PT Anak pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 11.250.000 dikali dengan 90% dari kepemilikan saham. Nah, nilai yang dihasilkan sebesar 10.125.000. Laba dari Anak sendiri sebesar 459, seperti pada pembahasan sebelumnya sudah dilihat hasilnya 459. Nah, sedangkan investasi saham pada Anak sebesar 10.584, hasil dari 10.125 ditambah dengan 459, maka hasilnya 10.584. Selanjutnya, untuk menghitung bagian kepentingan non pengendali, laba PT Anak sebesar 750.000, rugi konstruktifnya sebesar 300.000, pengakuan rugi konstruktif perbagiannya sebesar 60.000, maka laba bersih PT Anak adalah 750.000 dikurang dengan 300.000 dan ditambah dengan 60.000, maka hasilnya adalah 510.000. Bagian non pengendali sendiri adalah 510.000 dikali dengan 10%, maka bagian dari non pengendali adalah 51.000.
Nah, selanjutnya PT Anak mencatat nilai obligasi yang beredar per 31 Desember 2017 di mana nilai nominalnya sebesar 10 juta. Amortisasi diskon obligasi sebesar 300.000 dikurang dengan 60.000, maka nilainya adalah 240.000. Nah, untuk nilai buku obligasinya dihasilkan dari 10 juta dikurang dengan 240.000, maka hasilnya adalah 9 juta 260.000. Nah, bagian untuk PT Induk dari 9.760.000 kita kalikan dengan 50%, maka nilai yang dihasilkan adalah 4.880.000. Selanjutnya PT Induk mencatat investasi obligasi di mana investasi obligasi 1 Januari sebesar 5.150.000, amortisasi premium obligasi sebesar 30.000. Nah, untuk investasi obligasi 31 Desember 2017 5.160.000 kita kurang dengan 30.000, maka hasilnya adalah 5.120.000. Nah, untuk selanjutnya adalah akun resiprokal pada 31 Desember 2017. Nah, akun resiprokal sendiri adalah akun perbandingan antara PT Anak dan PT Induk. Nah, untuk akun pertama di mana ada obligasi. Pada PT Anak terdapat nilai sebesar 9.760.000. Nah, sedangkan pada PT Induk kita kalikan dengan 50%, maka hasilnya adalah 4.880.000. Dan untuk 5.120.000 sendiri adalah nilai jual dari obligasi itu sendiri. Nah, pada pendapatan dan beban bunga. Pendapatan dan beban bunga adalah pada PT Anak sebesar 1.060.000. Nah, 1 juta itu kita tambahkan 60.000 itu dari dikali dengan ditambah dengan 60.000. Pada PT Anak 1.060.000 kita kali dengan 50%, maka hasilnya adalah 530.000. Nah, untuk 470.000 sendiri dimana ada 5 juta, terus kita alihkan dari persen sebesar 10%. Nah, maka menghasilkan 500.000, dan 500.000 ini kita kurangkan dengan 30.000 dari nilai preminya, maka hasilnya adalah 470.000. Nah, untuk utang dan piutang bunga. Untuk utang dan piutang bunga di mana pembayaran di sini pada PT Anak sebesar 500.000, di mana pembayaran utang dilakukan sebanyak 2 kali pada tanggal 1 Januari dan pada tanggal 1 Juli, dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari tahun selanjutnya. Nah, untuk utangnya ada sebesar pada PT Anak dikali dengan 500.000 kali dengan 50%, maka hasilnya ada 250. Begitupun dengan piutang bunga. Piutang bunga adalah pendapatan yang belum diakui, maka hasilnya pada PT Induk sebesar 250. Nah, untuk jurnal eliminasi sendiri, untuk rugi konstruktif dari penarikan obligasi ada sebesar 300.000, dan untuk pendapatan bunganya ada 470.000, dan 50% utang obligasinya adalah 4.880.000. Pada bagian kredit ada investasi obligasi pada PT Anak sebesar 5.120.000, dan beban bunganya sebesar 530.000. Nah, selanjutnya jurnal eliminasi. Pada bagian A ada rugi konstruktif dari penarikan obligasi sebesar 240.000, dan 50% utang obligasi sebesar 4.880.000. Nah, dimasukkan pada investasi obligasi pada anak adalah 5.120.000. Untuk bagian B ada rugi konstruktifnya sebesar 60.000, pendapatan bunganya 470.000, dan pada bagian kredit ada beban bunga sebesar 530.000. Nah, laba dari PT Anak sebesar 459, laba non pengendali sebesar 51, pada bagian kredit ada ekuitas non pengendali sebesar 51, dan investasi pada anak sebesar 459. Nah, untuk 51.000 ini kita hilangkan. Nah, pada bagian B saham PT Anak adalah 10 juta, laba di saham PT Anak adalah 1.260,
Dan pada bagian kredit sendiri ada investasi pada anak sebesar 10.125.000 dan ekuitas non pengendali sebesar 1.125.000. Dan bagian terakhir ada utang bunga pada piutang bunga, dan masing-masing mendapat nilai 250.000. Nah, ini adalah pembahasan kita yang terakhir. Kita bisa lihat ini adalah laporan keuangan konsolidasi, di mana hasil dari jurnal eliminasi dimasukkan kepada laporan keuangan konsolidasi ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana bentuk dari laporan konsolidasi. Mungkin itu adalah pembahasan terakhir dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.